Kebijakan Fiskal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Sylviani dari Prodi Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Tulang Bawang. Saya di sini akan menjabarkan beberapa isi yang berkaitan dengan kebijakan fiskal. Yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian kebijakan fiskal. Apa sih pengertian kebijakan fiskal? Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mendapatkan dana. Kebijaksanaan yang ditempuh oleh pemerintah untuk membelanjakan dananya tersebut dalam rangka melaksanakan pembangunan. Dengan kata lain, kebijakan fiskal adalah suatu kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan kondisi perekonomian untuk menjadi lebih baik. Yang kedua, tujuan kebijakan fiskal. Apa sih tujuan kebijakan fiskal? Tujuan kebijakan fiskal adalah mempengaruhi jalannya perekonomian. Hal ini dilakukan dengan cara memperbesar dan memperkecil pengeluaran konsumsi pemerintah, jumlah transfer pemerintah, dan jumlah pajak yang diterima pemerintah, hingga dapat mempengaruhi tingkat pendapatan nasional dan tingkat kesempatan kerja. Yang ketiga, peran kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal ini berperan untuk mempengaruhi keadaan perekonomian agar berjalan menjadi lebih baik. Hal ini dilakukan dengan cara memperbesar atau memperkecil pengeluaran pemerintah, penerima pajak, dan jumlah transfer oleh pemerintah. Peranan kebijakan fiskal ini ada 4. Yang pertama, menurunkan tingkat inflasi. Yang kedua, meningkatkan produk domestik bruto. Yang ketiga, mengurangi tingkat pengangguran. Dan yang keempat, meningkatkan pendapatan masyarakat. Yang keempat, macam-macam kebijakan fiskal. Ada 3 macam kebijakan fiskal. Yang pertama adalah anggaran defisit. Anggaran defisit adalah kebijakan pemerintah untuk membuat pengeluaran lebih besar daripada pemasukan, guna memberi stimulus pada perekonomian. Umumnya sangat baik digunakan jika keadaan ekonomi sedang resesi. Yang kedua, anggaran surplus adalah kebijakan pemerintah untuk membuat pemasukannya lebih besar daripada pengeluarannya. Baiknya, politik anggaran surplus ini dilaksanakan ketika perekonomian pada kondisi yang ekspansi yang mulai memanas atau overheating untuk menurunkan tekanan permintaan. Yang ketiga, anggaran berimbang. Anggaran berimbang ini terjadi ketika pemerintah menetapkan pengeluaran sama besar dengan pemasukan. Tujuan politik anggaran berimbangnya ini terjadinya kepastian anggaran serta meningkatnya disiplin. Yang kelima, kebijakan fiskal yang dilakukan oleh pemerintah. Yang pertama, kebijakan stabilisator otomatis, yaitu kebijakan ini biasanya ditemui di negara-negara maju yang dimana kebijakan fiskal ini memiliki stabilisator otomatis, yaitu pajak dan pengeluaran yang dikategorikan dalam transfer payment. Yang kedua, kebijakan diskresioner, yaitu kebijakan ini merupakan langkah-langkah pemerintah untuk mengubah pengeluaran atau pemungutan pajaknya untuk mengatasi masalah ekonomi. Oke, yang terakhir, kita akan membahas mengenai bentuk-bentuk kebijakan fiskal. Jika ditinjau dari sisi teori, ada 3 bentuk. Yang pertama, kebijakan anggaran pembiayaan fungsional. Yang kedua, kebijakan pengelolaan anggaran. Dan ketiga, kebijakan stabilisasi anggaran otomatis. Baik, mungkin sampai di sini saja yang bisa saya jabarkan tentang kebijakan fiskal ini. Mudah-mudahan dapat dipahami dan juga mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.